Hello world, welcome back again to my channel guys. Yang ada. Jadi ini adalah video percakapan cermin episode ke-15. Dan di pembahasan kali ini gue pengen membahas tentang perkembangan diri lagi, tentang pengembangan diri. Jadi gue waktu sholat tarawih gitu, kepikiran ternyata kayaknya ya pengembangan diri manusia itu yang paling signifikan itu adalah perkembangan dari cara dia berpikirnya. Jadi ketika cara dia berpikir, pola pikirnya itu berubah, maka kehidupannya pun akan berubah. Jadi yang akan mengubah kebiasaan itu bukanlah kayak kedisiplinan atau semacam istilahnya kayak willpower gitu, tekad yang kuat atau segala macam, tetapi adalah rasionalisasi gitu dari pikirannya sendiri, sehingga dia mempunyai pola pikir yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan dari cara pikir yang berbeda itulah yang akhirnya menciptakan atau menghasilkan bagaimana dia berperilaku gitu, bagaimana dia hidup. Dan kenapa kedisiplinan atau willpower atau tekad itu enggak terlalu berpengaruh, karena ya tekad itu justru ya dibuat untuk membuat sebuah rasionalisasi tersebut, dan dari rasionalisasilah yang akhirnya akan mengubah bagaimana cara kita berpikir. Misalnya ya, gue dari dulu itu kan ikutan Novep, dan setiap saat gue itu bertekad untuk menjauhi Novep. Namun pada akhirnya ya gagal lagi, dan semakin gue mengejar untuk menjauhi hal tersebut, dan semakin sulit gitu untuk gue bisa berubah. Namun ketika dalam suatu kejadian gue mempunyai hal-hal yang harus gue perhatikan selain ya kehidupan yang kayak gini gitu. Jadi gue harus fokus sekolah dan lain segala macam, dan gue juga tiba-tiba kan mulai naik di sosial media, dan gue mulai fokus kepada sosial media, dan ya perlahan PMO itu bakal hilang dengan sendirinya. Dan menurut gue kebiasaan sehari-hari kita atau hal-hal yang kita lakukan itu seringkali berada di luar kendali kita. Jadi sebenarnya kita mempunyai kendali penuh atas diri kita sendiri itu jarang sekali gitu. Dan ketika kita punya kendali, misalnya kita punya kendali nih, akhirnya kita membuat janji, kita membuat tekad untuk selanjutnya seperti apa, kita pengen apa, dan kita bertekad gitu, kita berjanji. Namun ya itu hanya untuk pada saat waktu itu aja, ketika kita mempunyai kesadaran tersebut. Namun ya dalam kenyataannya, dalam kehidupan manusia sehari-hari, justru manusia itu lebih sering menggunakan ya tindakan-tindakan yang otomatis, ya habit gitu, habit. Dan sekarang banyak nih kayak orang yang misalnya bikin challenge kayak untuk mengubah habit, misalnya 30 hari ngapain, dan ya itu bagus, tetapi that's not the best way to change gitu. Karena yang akan mengubah justru menurut gue adalah pola pikir kita sendiri gitu. Ketika kita membuat rasionalisasi dan kita mengubah cara pandang kita tentang hidup, maka ya perubahan itu akan terjadi. Dan setelah gue alami selama akhir-akhir ini juga, yang sekarang membuat gue mulai benar-benar ya berubah setiap harinya itu ya bagaimana cara gue berpikir gitu. Dan itu didukung dengan gue sering menulis dan sering membaca. Gue setiap harinya membuat rasionalisasi baru. Dan ketika kita mempunyai rasionalisasi baru misalnya yang mendukung agar kita mempunyai kebiasaan yang baik, ya kita gak perlu susah-susah untuk membangun habit dari awal gitu. Karena kalau misalnya kita udah membuat rasionalisasi yang pas gitu, kita udah mengubah pola pikir kita, misalnya kita jadi benar-benar menganggap bahwa olahraga itu benar-benar penting, bahwasanya olahraga itu sebagian dari kehidupan kita, dari segi apanya itu segala macam. Otak kita membuat rasionalisasi tentang hal itu, ya otomatis hal itu akan jauh lebih mudah untuk terintegrasi dengan hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya memang ingin perubahan, ya perbanyaklah berpikir gitu.
menurut gue. Daripada ya kita cuman ngelakuin misalnya challenge dan segala macam, itu misalnya kita challenge 30 hari, misalnya olahraga 30 hari, ya mungkin 30 hari kita bisa melakukannya, tapi untuk selanjutnya ya nggak tahu gitu. Dan contoh lainnya adalah ketika ada challenge tentang dopamine detox, misalnya buat 2 minggu, buat 1 bulan, mungkin yang lebih ekstrim ya 1 tahun, tapi ya itu hanya untuk jangka waktu itu saja, karena targetnya itu hanya hal tersebut gitu, bukan untuk mengubah diri kita. Dan yang lebih efektif ya kita membuat rasionalisasi baru tentang cara pandang kita tentang gadget dan lain sebagainya. Contohnya nih, misalnya gue menganggap HP itu sebenarnya nggak terlalu penting amat gitu. Gue membuat rasionalisasi bahwasanya gue bisa hidup tanpa HP, dan untuk kamera ya gue bisa pakai kamera kamera fisik bukan, kamera ya kayak gini, kamera APS-C gitu. Kamera apa ya sebetulnya, mirrorless gitu, kamera mirrorless kayak gini. Dan untuk komunikasi gue bisa pakai emang dumb phone gitu, yang khusus untuk komunikasi doang, jadi gue nggak perlu smartphone gitu. Dan ketika gue membuat rasionalisasi tersebut ya otomatis ya gaya hidup gue berubah. Gue nggak menggunakan smartphone, terus akhirnya ya gue menggunakan gadget-gadget yang lebih spesifik, dan itu akan merembet gitu perubahannya. Contoh lainnya adalah cara berpikir gue tentang PMO gitu, tentang masturbation. Kalau misalnya kita nganggap masturbation itu ya udah gitu aja gitu, kayak seperti biasanya kita nggak membuat rasionalisasi apapun, kita hanya bertekad untuk berubah, pada akhirnya ya saat kita mulai kehilangan kesadaran ya kita balik lagi gitu. Namun ketika gue sekarang membuat rasionalisasi bahwasanya PMO itu adalah hal yang sia-sia, di mana gue hanya mengulang-ulang hal sebelumnya yang pernah gue lakukan, dan rasanya akan selalu sama, endingnya akan selalu sama. Gue cuma mengulangi narasi-narasi tersebut di dalam pikiran gue, dan akhirnya pola pikir gue berubah tentang PMO, dan ya gue jadi nganggap PMO itu buat apa gitu. Dan ya akhirnya gue lebih mudah untuk menghindari hal tersebut. Dan banyak juga sebenarnya rasionalisasi yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, cuman nggak kita sadari gitu, dan di luar kontrol kita justru. Contohnya ketika kita nonton anime gitu, kita terinfluence atau terpengaruh dengan karakterisasi dari setiap karakternya gitu. Kita terpengaruh dengan pemain utamanya yang seperti apa, kita jadi terbawa suasana dan terbawa ke development karakter tersebut, dan tanpa kita sadari ternyata kita pengen kayak karakter tersebut contohnya ya gitu. Itu yang gue alami gitu contohnya ya. Dan masih banyak lagi rasionalisasi lainnya. Contohnya kayak saat kita nonton video YouTube, itu juga sering banget terjadi. Setelah gue mencoba untuk lebih sadar, lebih aware gitu dengan melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya lagi ketika gue misalnya ngobrol sama yang lebih tua nih, misalnya tiba-tiba gue berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau orang yang menasehati dan gitu segala macam, itu mengubah pola pikir kita. Dan setiap hari pola pikir kita itu selalu berubah-ubah. Dan ya kalau misalnya emang pengen pengembangan diri yang jauh lebih baik, ya menurut gue itu sih fokus ke pengembangan pola pikir kita, itu pola pikir, bagaimana mengembangkan pola pikir yang baik gitu. Mindset adalah kuncinya memang gitu. Jadi kuncinya ada di mindset, pola pikir kita, cara kita berpikir. Dan ingatlah selalu gitu bahwasanya sesuatu atau diri kita sendiri juga justru itu di luar kendali diri kita. Jadi kita terkadang selalu tidak sadar saat kita melakukan sesuatu. Dan kan ada juga yang dijelaskan tentang sistem cara berpikir sistem 1, sistem 2, di mana sistem 1 itu otomatis dan dia itu intuitif dan segala macam, dan sistem 2 itu dia lebih proses berpikirnya jauh lebih dalam gitu, sedangkan sistem 1 kan dangkal gitu ya. Dan ya dalam kehidupan sehari-hari kita
justru menggunakan sistem 1 dengan lebih banyak gitu, 98% menggunakan sistem 1 karena sistem 1 itu lebih cepat dan jauh lebih hemat energi karena otak kita ya emang targetnya untuk efisiensi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang cara yang lebih efisien, maka ya itu akan dilakukan gitu, cenderung akan dilakukan. Dan itulah kenapa menjadi bodoh itu jauh lebih mudah dibandingkan menjadi pintar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu bahwasannya kita itu tidak benar-benar bisa mengendalikan diri sepenuhnya ya, maka ketika kita mulai sadar, ya kita berpikirlah gimana caranya agar pikiran sadar tersebut gitu, apa yang bisa kita lakukan ketika kita sadar itu bisa mengendalikan ketika pikiran sadar kita itu mulai hilang gitu. Jadi contohnya sekarang gue mungkin sedang dalam keadaan yang cukup sadar atau aware gitulah, dan gue berpikir gitu bahwasanya besok itu akan seperti apa dan kira-kira apa yang harus gue lakukan seharusnya dan bagaimana agar gue itu benar-benar bisa melakukan hal tersebut di besok hari gitu, di esok hari. Dan rasionalisasi menurut gue perubahan pola pikir ya itu adalah peran utama dalam perubahan kehidupan manusia. Mungkin ini belum bisa menjelaskan, mungkin sekarang gue belum bisa menjelaskannya konsep ini secara komprehensif gitu. Padahal udah ada di bayangan otak gue itu konsepnya seperti apa. Namun cara gue menjelaskan mungkin masih kurang dipahami dan memang konsep ini masih baru awal-awal doang gitu, baru kepikiran banget sekarang gitu. Dan gue belum menulis tentang hal ini gitu, jadi harusnya gue tulis dulu sih gitu. Jadi gue juga bersyukur lah akhir-akhir ini ya, yang gue lakukan itu ya memperbanyak menulis, membaca, dan gue lebih fokus ke perubahan-perubahan ya dari segi pola pikir gue sendiri gitu. Dan semoga kedepannya ya gue bisa membuat sebuah rasionalisasi yang baik untuk kehidupan gue, dan gue bisa mencapai keinginan gue tersebut. Justru keinginan kita juga itu dipengaruhi oleh pola pikir kita gitu. So mungkin sampai sini aja videonya. Hope you enjoy and see you next time in the next video. Goodbye.